yaitu cara pembuatan liposom dengan menggunakan metode pH driven method. Jadi menggunakan kita memainkan pH larutan di sini sehingga nanti liposom terbentuk dan dapat mengenkapsulasi daripada kurkumin. Ya, proses ini kelebihannya adalah organic solvent free dan juga easily scalable proses. Jadi dapat di scale up prosesnya dari misalnya skala lab menjadi skala yang lebih besar lagi. Nah, kembali kepada liposom tadi. Liposom adalah spherical shape vesicles, ya, composed of one or more lipid bilayers involving an aqueous compartment. Jadi seperti di figur 1.1 ini. Nah, jika kita lipid bilayer kemudian di fosfolipid kemudian dan dengan metode dengan metode thin film kita dilarutkan dalam, jadi dia pertama dilarutkan di dalam organic solvent. Nah, dia akan larut, kemudian kalau kita evaporasikan itu akan terbentuk thin layer dan akan terbentuk kemudian dihidrasi, maka akan terbentuk secara self assembly atau secara spontan vesikel-vesikel atau bulatan-bulatan kecil yang dinamakan dengan liposom. Nah, karena kalau fosfolipid itu mengandung 2 layer ya, ada hydrophilic region dan ada hydrophobic region. Dan ada juga aqueous solution-nya. Jadi nanti dia akan terbentuk secara spontan. Hidrofobik akan menyusun dengan hidrofobik dan hidrofilik akan menyusun saling berdekatan dengan hidrofobiknya. Nah, sehingga akan membentuk suatu vesikel. Yang hitam ini adalah hydrophobic region. Nah, dan yang di tengah ini ada, yang kepalanya adalah hidrofilik dan tengahnya adalah hidrofobik. Dan di paling pinggir ini dia adalah hidrofilik dan di tengahnya itu adalah kompartemen aqueous solution yang kita bisa gunakan untuk mengenkapsulasi dari bioaktif atau zat aktif yang ingin kita enkapsulasi. Nah, macam-macamnya itu adalah self-assembly. Macam-macamnya adalah SUV, single unilateral vesicle, atau small lamellar vesicle, jadi hanya satu lapis, dan dia kecil. LUV itu large, yang ukurannya 100 nanometer sampai 1 mikrometer. Dan ada MLV. MLV ini multilamellar vesicle yang lebih besar dari 1 mikrometer ukurannya. Nah, kalau kita lihat dari film ini, sharing screen-nya kelihatan yang mana ini? Nah, stop dulu ya. Stop share screen. Share screen. Wait ini. Share. Nah, ini kita lihat pembuatan liposom dengan menggunakan thin film.
Nah, ini ketika dia self assembly, ketika dia dehidrasi, dia akan membentuk berlapis-lapis lapisan banyak lapisan vesicle atau multilamellar vesicle. Jadi dia terbentuk secara spontan. Dan di sini maka akan nanti yang zat yang terenkapsulasi itu akan masuk ke dalam si vesicle tadi. Ini contohnya yang ungu ini ya. Yang ungu ini. Nah, ini kalau misalnya liposom ini kan dia karena dia terbentuk secara spontan, makanya dia ukurannya berbeda-beda. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Nah, untuk menghomogenisasikan ukurannya, kita masukkan ke dalam extrusion. Jadi extrusion itu semacam kayak penyaring gitu ya. Jadi kayak penyaring gitu, dan itu ada filternya. Nah, filter itu membran filter yang berukuran 100 nanometer lubang-lubangnya itu. Sehingga ketika keluar dari extrusion, nanti dia ukurannya sudah mengecil. Nah, jadi liposom itu supaya ukurannya sama tadi harus diekstrusi, dan ekstrusinya itu lebih dari satu kali. Jadi untuk mendapatkan kurva kurva diameter yang ramping seperti yang seperti ini yang ideal ya. Jadi tidak distribusi partikelnya kecil. Jadi dia harus mengalami 10 kali ekstruksi di sini, dan semakin jernih dari liposom itu, maka dia akan semakin menandakan bahwa ukuran liposom itu semakin kecil. Jadi kalau kita kalau misalnya tidak stabil liposom itu, maka dia cenderung akan bergabung dengan liposom-liposom lainnya sehingga ukurannya menjadi besar dan menyebabkan warna dari si liposom itu menjadi keruh gitu ya. Warna larutannya menjadi keruh. Nah, thin film itu tadi itu dia banyak banyak kekurangannya juga. Jadi tidak bisa diproduksi untuk large scale seperti untuk kita produksi obat. Jadi kita perlu memerlukan mencari cara yang scalable, cara atau metode penyiapan liposom yang scalable dan juga mudah untuk dilakukan ya. Nah,
Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sharing session, stop share, share screen. Nah, maka kita di sini akan, nah ini yang contohnya kita kembali lagi ke zat aktif yang kita akan itu adalah kurkumin. Kenapa kita mengenkapsulasi kurkumin dan liposom? Ya karena sifat tadi liposom tadi poor water solubility dan poor bioavailability, kemudian mudah terdegradasi dan juga low oral bioavailability. Oleh karena current liposom preparation salah satunya adalah jadi metode-metode yang digunakan untuk penyiapan liposom salah satunya adalah thin film hydration yang tadi kita telah bahas. Nah, disadvantage-nya apa? Disadvantage-nya adalah dia kompleks, ya, kompleks dan juga require the use of organic solvent. Jadi dia membutuhkan organic solvent yang tentunya akan cukup berbahaya ya. Dan juga yang ketiga tadi dia sulit untuk diaplikasikan dalam industri secara dengan skala besar. Nah, oleh karena itu di sini dalam paper yang kita bahas ini mereka menemukan metode baru yaitu pH driven method ya. Ini organic solvent free, easy scalable encapsulation technique ya. Jadi mudah dan scalable teknik yang menggunakan utilizing the pH dependent solubility properties of curcumin. Jadi menggunakan prinsip-prinsip solubilitas, jadi kelarutan kurkumin yang tergantung terhadap pH. Kurkumin itu larut dalam pH yang basa, jadi di atas pH basa 7 sampai 4 di atas 7 ya, jadi basa dia larut dalam pH tersebut, dalam larutan alkali. Namun dia tidak larut dalam asam. Sehingga kita menggunakan sifat-sifat ini untuk menyusun suatu metode baru dalam membuat liposom. Nah, metodenya kira-kira seperti ini ya, seperti digambarkan dalam ini. Jadi pertama kita di sini menyiapkan ya fosfolipid dan kurkumin ya. Jadi dalam fosfolipid dalam suatu medium aqueous medium ya, di sini jadi kurkumin ditambah fosfolipid ya, dimasukkan ke dalam super pure water ya, dan diaduk paling tidak 4 jam, selama 4 jam. Jadi ini ada fosfolipid yang hitam, kemudian ini adalah kurkumin. Nah, diagitasi atau diaduk selama 4 jam. Nah, kemudian sesudah terjadi ini, kemudian nah, ini pH-nya adalah sekitar 5,3 ya pH-nya ini. Nah, kemudian ditambahkan 4 molar NaOH sehingga pH-nya adalah 12. Nah, pada saat pH 12 ini, maka larutan kurkumin di sini ya, dilihat di sini pada pH 5,3, nah ini kurkumin masih dia terdisperse, jadi belum larut ke dalam air ini ya, belum terlalu di dalam super fine water ini ya, super pure water. Nah, jadi masih ada 2 fase di sini ya. Ada kurkumin liposom, liposom sudah terbentuk tapi masih sedikit masih sedikit sekali, dan ada kristal kurkumin. Jadi masih ada kristal kurkumin yang belum terenkapsulasi. Nah, kemudian dimasukkan NaOH di sini. NaOH kemudian sehingga pH-nya dia naik dan kurkuminnya terlarut ya. Nah, kemudian diagitasi
pH setelah stirring 20 menit diaduk selama 20 menit, kemudian pH solution, jadi larutan ini diatur kembali pH-nya, diturunkan lagi dengan menggunakan 4 molar HCl ke pH 5,3. Nah, 5,3 sehingga nanti si kurkuminnya ini bisa masuk ke dalam vesikel tadi. Nah, seperti dalam gambar ini, jadi yang kuning-kuning kurkumin masuk ke dalam vesikel ini. Nah, sehingga kita lihat di sini pada waktu setelah penambahan HCl, maka didapatkan bahwa dapat dihitung bahwa EE ini adalah enkapsulasi efisiensi sebesar 62,8%. Nah, ini terdapat liposom kurkumin dan warnanya di sini lebih pekat dibandingkan yang ini ya, ketika pH-nya 5,3. Nah, jadi ini pH 7, kemudian diagitasi menjadi pH-nya 5,3, ditambahkan 4 molar NaOH, pH-nya 12, kemudian 4 molar HCl, pH-nya 5,3. Jadi, di sini prosesnya dapat dijelaskan seperti ini. Ketika kurkumin dan fosfolipid dicampurkan dalam dalam air pada pH yang rendah, hydrophobic form kurkumin. Nah, jadi ini kan kurkumin masih hidrofobik ya, tidak kontak dengan liposomal membran. Nah, sehingga menyebabkan efisiensi enkapsulasi menjadi rendah. Nah, di sini enkapsulasi masih rendah tadi, masih sekitar 14,1% ya. During the pH driven process, curcumin was dissolved in water at pH 12 and made full contact with liposomal membrane. Nah, jadi ketika dia pH-nya 12, dia larut dalam air dan kemudian dia kontak dengan si liposom membran tersebut. Liposom memang sudah terjadi pada di sini ya, sudah ada liposom di sini. Nah, when the pH decreased to 5.3, nah, the curcumin was transferred from hydrophilic form to the hydrophobic form and diffused into the liposomal membrane driven by hydrophobic forces. Jadi dia masuk ke dalam membran itu, sehingga ketika dia diturunkan pH-nya lagi, si kurkumin itu posisinya sudah masuk ke dalam si vesikel tadi, dalam membran liposom tadi yang diakibatkan oleh si hydrophobic forces atau gaya hidrofobik yang ada yang dipunyai oleh si kurkumin. Nah, ini proses hidrofobiknya, proses pH driven method ya. Nah, ini adalah gambar ya. Nah, dan di dalam paper ini jadi mereka evaluasi 3 jenis penyiapan liposom. Jadi ada PDM, ada pH driven method, pH driven method, TFM, thin film method yang tadi kita bahas pada awal, jadi menggunakan hidrasi dan sebagainya itu, dan kemudian menggunakan ethanol injection method atau EIM, ya, ethanol injection method atau EIM. Nah, di sini mereka membandingkan kestabilan. Nah, kemudian membandingkan ukuran, kestabilan, kemudian bioaccessibility di si kurkumin liposom kurkumin tadi, CLS atau kurkumin liposom tadi, dibandingkan dengan ketiga cara pembuatan yang berbeda. Nah, kalau yang di atas ini adalah liposom yang di atas ini adalah liposom yang disiapkan oleh liposom yang dibuat dengan cara PDM. PDM ini pH driven method. Kemudian yang kedua ini dengan thin film method. Dan yang keempat ini dengan menggunakan ethanol injection method. Ya.
Kalau tentang ethanol injection method mungkin teman-teman bisa baca di papernya ya. Nah, dengan PDM ini kita lihat bahwa ukuran si liposom ini cukup besar ya. Nah, kemudian kalau dia dari TEM, ini kan gambar TEM ya, TEM ini. Nah, liposomnya itu terdiri dari beberapa lapis. Bisa kelihatan kan ya, ada beberapa lapis nih. Nah, di sini multi lamellar vesicle ya, ini juga sama beberapa lapis. Nah, kalau ini tidak terlihat ya IM ini. Lapisan-lapisannya tidak terlalu terlihat. Nah, kemudian diameternya, ternyata kalau dengan proses yang berbeda, kita akan mendapatkan diameter partikel yang berbeda pula. Contohnya dalam PDM itu sekitar 200 nanometer. Nah, kalau TFM itu sekitar 450 nanometer. Sedangkan EIM ini sekitar 100 nanometer. Zeta potensialnya hampir sama, ya, tidak berbeda. Kemudian di sini polydispersity index-nya semakin kecil semakin baik. Jadi berarti dia semakin semakin ukurannya semakin semakin size-nya itu semakin homogen, semakin sama gitu ya. Nah, bagaimana kurkumin di sini? Ternyata kurkumin di sini kurkumin di sini kita Nah, kurkumin di sini kan kalau kurkumin saja ini kita cek ya, dia ternyata dalam bentuk kristal. Ini kalau ini kurkumin saja, ya. Nah, kalau misalnya di dalam kurkumin yang sudah kurkumin yang sudah dienkapsulasi dalam liposom dengan berbagai metode tadi, ternyata dia tidak dalam bentuk kristalin struktur lagi. Jadi strukturnya tidak kristalin kurkumin lagi, tapi dia lebih ke amorfos ya. Dia di sini jadi tidak kristal kepik-pik yang kristalnya sudah tidak ada, sehingga dia dia disebutnya istilahnya ini kristalinitasnya. Jadi dia sudah tidak menunjukkan kristalinitasnya lagi. Nah, dia dalam bentuk amorfos ya. Jadi ketika sudah terenkapsulasi, kurkumin itu sebagai amorfos. Ini bisa kelihatan dari 3 ini hampir sama ya peaknya. Karakteristik peaknya hampir sama dan ini dalam bentuk amorfos. Gitu. Karena mungkin ketika dia tidak bentuk amorfos, mungkin tidak bentuk kristalin, ini karena dia sudah dilarutkan dalam air dan kemudian dia sudah misalnya ada reaksi seperti penambahan asam, kemudian penambahan basa dalam konsentrasi tinggi, jadi dia tidak berbentuk dalam kristalin lagi. Nah, bagaimana kestabilannya? Nah, kestabilannya ini dicek dengan menggunakan setelah penyimpanan selama 1 bulan pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi yang PDM juga jadi ada yang 3 macam liposom tadi, liposom PDM, kemudian liposom TFM, liposom EIM, dia disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius selama 1 bulan dan kemudian diukur per berapa harinya, ini per 5 hari ya, diukur dari hari pertama sintesa, preparasi selesai, kemudian setiap 5 hari dicek bagaimana ukurannya. Nah, ternyata kalau EIM itu stabil, EIM dan PDM lebih stabil dibandingkan dengan TFM. Ya, bisa nanti berarti ini kalau tidak stabil dia berarti ukurannya membesar. Ya, dia ukurannya membesar menjadi sekitar di atas 1.500 nanometer. Nah, kemungkinan besar yang dengan menggunakan penyiapan TFM ini dia tidak stabil dan kemudian dia bergabung dengan liposom yang lainnya sehingga dia menjadi partikel yang lebih besar lagi. Sedangkan kalau PDM dan EIM cenderung lebih stabil. Nah, bagaimana dengan enkapsulasi efisiensinya? Nah, jadi apakah selama proses penyimpanan selama 4 derajat Celcius selama 1 bulan itu
ada yang lepas atau tidak itunya, ada yang lepas atau tidak si kurkuminnya. Nah, jadi kurkumin sudah di dalam, nah, apakah dia bocor kemudian lepas, atau kemudian dia terenkapsulasi, kemudian dia terdifusi ke dalam aqueous solution-nya. Nah, mereka juga mengecek. Jadi, enkapsulasi efisiensi itu adalah adalah perbandingan antara enkapsula yang terjerap di dalam liposom dibandingkan dengan konsentrasi awal dari kurkumin yang dimasukkan, ya. Nah, misalnya yang terjerap di dalam liposom itu 50 mg misalnya, sedangkan kita awal tuh kita memberikan 100 mg, berarti kan ada 50 mg yang tidak terjerap. Berarti di sini efisiensi enkapsulasinya adalah 50%. Nah, untuk PDM dia cukup stabil, ya tidak ada penurunan. Jadi disimpan selama 30 menit, nah dia tetap tidak ada penurunan. Nah, yang TFM, nah ini agak yang thin film tadi, nah, dia mengalami penurunan sampai hampir 30%. Ya, jadi sekitar 76 atau 77 di sini pada hari 0, sedangkan pada hari ke-30 ini hanya tinggal kurang dari 50%. Sedangkan untuk EIN, dia enkapsulasi efisiensinya rendah, tapi juga dia tidak dia tidak mengalami penurunan, sedikit mengalami penurunan enkapsulasi efisiensinya, turun di sini. Nah, kemudian ini stabilitas under NaCl atau dalam keadaan ionik di garam. Jadi ditambahkan air garam dengan konsentrasi mulai dari 10, kemudian mulai dari 5, 10, dari 0, 50, 0, yang satu ini 0, 50, 100, 0, 50, 100, 200, 500, dan 1000 milimolar dari NaCl. Nah, kita lihat di sini perbandingan ini ketika 1 hari dan 3 hari. Ini udah mau habis ya, saya itu dulu saya akhiri meetingnya, nanti saya invite lagi ya.